Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timurtini, mahasiswa S1 Keperawatan Stikim. Di sini saya akan menyampaikan UTS mata kuliah komunitas semester 2. Silakan teman-teman like, komen, share, dan subscribe di channel YouTube Murtini. Saya akan menyampaikan tentang hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan adalah merupakan kondisi ketika tekanan darah ibu hamil berada di atas angka 140/90 mmHg. Diperkirakan sekitar 5-10% ibu hamil di seluruh dunia mengalami hipertensi. Kondisi ini akan muncul pada saat kehamilan 20 minggu atau bisa lebih awal. Klasifikasi hipertensi pada kehamilan, yaitu yang pertama adalah hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional ini adalah berkembang setelah kehamilan mencapai 20 minggu dan akan hilang setelah melahirkan. Pada kondisi ini tidak ada kelebihan protein dalam urin atau tanda-tanda kerusakan organ lainnya. Hipertensi gestasional bisa mengembang menjadi preeklamsi. Kedua adalah hipertensi kronis. Hipertensi kronis umumnya terjadi sebelum kehamilan mencapai 20 minggu. Hipertensi kronis biasanya tidak disadari oleh ibunya karena tidak ada gejala. Yang ketiga adalah hipertensi kronis dengan preeklamsi. Tipe hipertensi ini dialami oleh ibu yang mengidap hipertensi kronis dengan tinggi kadar protein di dalam urin atau komplikasi terkait tekanan darah tinggi lainnya. Yang keempat adalah preeklamsi. Preeklamsi ini adalah jenis hipertensi yang harus diwaspadai oleh ibu-ibu hamil karena tekanan darah tinggi ini bisa fatal, bisa menyebabkan tanda kerusakan pada sistem organ, ginjal, hati, kemudian otak, dan ini bisa berkembang menjadi preeklamsi di saat umur kehamilan 20 minggu. Ada faktor risiko yang meningkatkan terjadinya preeklamsi adalah kehamilan pertama usia di atas 40 tahun, kemudian riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, riwayat keluarga dengan preeklamsi, hamil lebih dari 1 janin, yaitu hamil kembar, kemudian obesitas dan penyakit autoimun. Gejalanya apa sih hipertensi dalam kehamilan itu? Yaitu sakit kepala, kemudian pusing, perubahan penglihatan ini bisa kabur sampai sensitivitas cahaya, nyeri dan nyeri pada perut, yaitu terutama di tulang rusuk, itu sangat nyeri sekali, kemudian mual sampai muntah. Kemudian bahaya-bahaya apa yang terjadi pada hipertensi pada kehamilan? Yang pertama adalah pertumbuhan janin terhambat karena aliran darah ke plasenta berkurang sehingga plasenta tidak cukup oksigen dan nutrisi, menjadikan pertumbuhan janin terhambat dan menjadikan berat badan lahir bayi menjadi rendah. Yang kedua adalah kelahiran prematur. Kelahiran prematur, jika kondisi hipertensi dalam kehamilan semakin memburuk, yaitu dokter akan menyarankan untuk operasi sesar karena untuk mencegah terjadinya eklamsi dan komplikasi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah solusio plasenta. Solusio plasenta ini adalah kondisi ketika plasenta terpisah dari dinding rahim sebelum persalinan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan plasenta dan akan terjadi perdarahan hebat. Kemudian yang keempat adalah penyakit kardiovaskuler. Preeklamsi dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler setelah melahirkan, seperti penyakit jantung, kemudian stroke. Namun, risiko dapat dikurangi dengan pengobatan dan gaya hidup sehat. Hipertensi dalam kehamilan tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh, yaitu otak, jantung, paru, hati. Dan ini bisa menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Yaitu ketahui tingkat tekanan darah sebelum hamil, kemudian kurangi asupan garam, olahraga rutin, contohnya yoga, perhatikan obat-obatnya yang dikonsumsi, jalani pemeriksaan prenatal secara rutin karena ini untuk memantau kesejahteraan janin dan kesehatan dari ibu sendiri. Kemudian hindari rokok dan alkohol.
Kemudian buah dan sayuran apa sebagai penurun hipertensi pada ibu hamil itu? Sayuran yang kaya akan kalium dan magnesium, kemudian seratnya juga banyak, yaitu kandungan natriumnya yang rendah. Di sini fungsi kalium dapat membantu kerja ginjal untuk menyingkirkan lebih banyak natrium, yaitu dengan melalui urin. Kemudian sayur-sayuran apa yang boleh, yaitu sayur-sayuran hijau. Sayuran hijau untuk ibu hamil itu sangat bagus karena banyak mengandung magnesium. Contohnya itu bayam, brokoli, dan lain-lainnya. Kemudian sementara buah-buahan apa yang bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada ibu hamil, yaitu buah-buahan yang mengandung vitamin C yang sebagai daya tahan tubuh ibu hamil sendiri itu, yaitu atau sebagai antioksidan adalah contohnya lemon, tomat, kemudian jambu merah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian makanan penurun darah tinggi lainnya apa? Ikan salmon itu sangat bagus untuk ibu hamil ya teman-teman, karena di situ asam lemak omeganya menurut penelitian itu adalah berbahan dasar omega 3, bisa menurunkan efek tekanan darah tinggi. Ikan salmon ini mengandung DHA dan bagus untuk perkembangan sistem saraf janin. Kemudian gandum utuh ini sangat bagus juga karena kaya akan serat, mencegah penyempitan pembuluh darah dan berpotensi menurunkan tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Kemudian oatmeal ini juga rendah natrium dan lemak, mengandung tinggi serat, itu sangat cocok untuk ibu hamil. Boleh dikonsumsi tiap pagi dan bisa dicampur dengan pisang atau blueberry. Itu sangat enak, boleh dicoba oleh teman-teman. Makanan yang mengandung vitamin D, apa contohnya? Itu contohnya makanan ini yang mengandung vitamin D, yaitu keju cheddar, parmesan, mozzarella, kuning telur, kemudian hati boleh. Yogurt dan susu skim itu mengandung kalsium yang tinggi dan rendah lemak. Itu juga bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian biji-bijian juga sangat bagus untuk ibu hamil. Minyak zaitun adalah salah satu sumber dengan kandungan asam lemak esensial yang baik bagi tubuh. Minyak zaitun mengandung polifenol dan bagus untuk sebagai anti radang, bagus untuk ibu hamil. Terima kasih teman-teman sekalian, itulah hipertensi dalam kehamilan yang saya sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, share, dan subscribe pada channel YouTube Murtini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.